2023 nomor 410-200-131 dari kelas 5D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DPS B1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami dengan judul alat perekam percepatan dan prinsip kerja mencatat gempa. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya yang ada di sini. Baik, ada 3 topik pembahasan di sini. Yang satu, alat rekam percepatan dan cara kerjanya. 2, contoh alat rekam percepatan dan cara kerjanya. 3, prinsip kerja pencatat gempa. Apa itu alat rekam percepatan? Alat rekam percepatan adalah perangkat penting untuk merekam percepatan tanah saat gempa bumi, memberikan data langsung tentang intensitas dan karakter getaran. Sensor akselerometer dalam alat ini mengukur perubahan percepatan pada 3 sumbu X, Y, dan Z dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang direkam. Seismogram modern sering menggabungkan alat ini untuk merekam kecepatan, dan perpindahan tanah sehingga memberikan gambaran lengkap gerakan tanah selama gempa. Data ini berguna untuk analisis teknik rekayasa gempa dan mitigasi risiko. Selain itu, alat rekam percepatan berperan dalam sistem peringatan dini gempa dengan mendeteksi percepatan awal, memungkinkan tindakan cepat untuk mengurangi kerusakan dan korban jiwa. Secara keseluruhan, alat ini sangat penting dalam studi gempa modern karena kemampuannya merekam data real time dan akurat, mendukung analisis mendalam dan strategi mitigasi bencana gempa bumi. Pengembangan dan pemeliharaannya sangat krusial untuk pengurangan risiko gempa. Nah, adapun tujuan dari pembahasan materi ini adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan prinsip kerja alat rekam percepatan dan merekam getaran tanah selama gempa bumi. 2. Mengidentifikasi dan menjelaskan komponen utama alat rekam percepatan serta fungsinya dalam pencatat gempa. 3. Menganalisis bagaimana data percepatan yang direkam dapat digunakan untuk memahami karakteristik gempa bumi. Contoh alat rekam percepatan. 1. Akselerometer. Akselerometer adalah sebuah sensor yang digunakan untuk mengukur percepatan linear suatu objek. Percepatan yang diukur bisa berupa perubahan kecepatan dalam arah tertentu terhadap waktu. Nah, di sini cara kerja akselerometer. Akselerometer bekerja berdasarkan prinsip gaya inersia. Di dalam akselerometer terdapat massa kecil atau massa seismik yang terpasang pada pegang atau elemen elastik. Adapun 4 jenis akselerometer. 1. Akselerometer kapasitif. 2. Akselerometer piezoelektrik. 3. Akselerometer piezoresistif. Sedangkan yang keempat, akselerometer MEMS, mikro elektromekanikal dan sistem. 2. Sistem perekam data atau data longgar. Sistem perekam data adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk merekam, menyimpan, dan mengelola data dari berbagai sensor atau instrumen pengukuran secara otomatis selama periode waktu tertentu. Di sini ada fungsi utama longgar, yaitu yang pertama merekam data, kedua menyimpan data, ketiga pengelolaan data. Komponen utama longgar. 1. Tempat menerima sinyal dari sensor yang terhubung. 2. Mengolah sinyal yang masuk dan mengatur proses perekaman data. Sedangkan yang ketiga menyimpan data yang telah direkam. Baik, saya akan melanjutkan ke prinsip kerja pencatat gempa. Pencatat gempa atau seismograf adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam getaran atau gelombang seismik yang dihasilkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, atau aktivitas seismik lainnya.
Selanjutnya itu dasar fisika inersia atau kelembaman. Yang pertama itu seismograf bekerja berdasarkan prinsip inersia, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya saat terjadi gerakan. Yang kedua yaitu saat bumi bergetar akibat gempa, kerangka alat yang terhubung ke tanah ikut bergerak. Nah, sementara massa beban biasanya berupa bandul atau logam berat. Di dalam alat cenderung tetap diam karena kelembamannya. Yang selanjutnya itu fungsi seismograf. Yang pertama mendeteksi waktu, lokasi, dan kekuatan gempa. Dan yang kedua mengidentifikasi jenis gelombang seismik. Yang ketiga yaitu digunakan dalam penelitian geofisika dan mitigasi bencana. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.